Selamat berjumpa kembali, anak-anak semua. Menjaga badan tetap sehat dan bugar merupakan hal yang sangat penting bagi kita, terutama di saat situasi seperti sekarang ini. Selain dengan rutin berolahraga dan beraktivitas fisik, kegiatan yang tidak kalah penting untuk dilakukan yaitu pemeliharaan diri dan orang lain. Adapun tujuan materi kali ini adalah 1. Peserta didik mengetahui konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. 2. Peserta didik menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, meliputi apa sajakah yang termasuk dalam pemeliharaan diri dan orang lain tersebut? Mari kita simak materi berikut ini. Jika ingin sehat, hal yang perlu diperhatikan selain menjaga kesehatan diri adalah menjaga kesehatan atau kebersihan lingkungan. Dimulai dengan menjaga kebersihan rumah tempat tinggal, serta di lingkungan sekitar rumah. Karena sumber penyakit dapat datang dari mana saja. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk menjaga kebersihan, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan semboyan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, akan banyak masalah yang akan timbul, seperti banjir, diare, penyakit kulit, demam berdarah, dan lain sebagainya. Pemeliharaan diri dan orang lain terdiri dari: pertama, konsep pemeliharaan diri dan orang lain. Kedua, penyakit menular. Ketiga, penyakit tidak menular. Materi pertama yang kita pelajari adalah konsep pemeliharaan diri dan orang lain. Apa sajakah yang termasuk dalam konsep pemeliharaan diri dan orang lain? 1. Mengenal penyakit menular. 2. Mengenal penyakit tidak menular. Apakah yang kamu pikirkan dan kamu rasakan setelah mengamati gambar ini? Ketika mereka sakit, mereka tidak dapat ikut bermain bersama teman-teman maupun keluarganya. Kemudian, bandingkan dengan gambar berikut. Apakah yang kamu pikirkan dan rasakan ketika kamu sehat? Jika sakit, kamu akan sukar dalam belajar dan mengikuti aktivitas lain, baik dengan teman maupun keluargamu. Jika temanmu sakit, tentu hal serupa juga akan menimpa temanmu. Oleh karena itu, kamu perlu memelihara kesehatan dirimu sendiri dan orang lain. Bagaimana cara memelihara kesehatan diri dan orang lain? Memelihara kesehatan diri dan orang lain yaitu dengan cara: yang pertama, olahraga teratur. Kedua, makan makanan yang bergizi. Ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan. Selain upaya yang sudah disebutkan tadi, kamu juga bertanggung jawab menjaga kesehatan orang lain, terutama yang berkaitan erat dengan penyakit menular. Berikut beberapa contoh cara memelihara kesehatan orang lain, yaitu: 1. Menggunakan masker saat kamu menderita influenza. 2. Tidak bergantian pakaian atau handuk dengan teman. 3. Tidak menggunakan botol air minum di saat bersamaan. 4. Menghindari kontak atau bersentuhan langsung. Selanjutnya, yang akan kamu pelajari sekarang adalah mengenai penyakit menular. Apakah yang kamu ketahui tentang penyakit menular?
Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan kepada orang lain. Pertama, penyebaran penyakit menular. Kedua, jenis-jenis penyakit menular. Bagaimanakah penyakit menular itu bisa ditularkan? Penyakit menular menyebar melalui berbagai perantara. Beberapa cara penyebaran penyakit menular yaitu sebagai berikut. Perantara langsung. Penyebaran penyakit menular melalui perantara langsung terjadi dari orang ke orang. Pada umumnya, cara penularannya melalui sentuhan. Contohnya, gudik, bisul, borok, dan jenis penyakit kulit. Perantara melalui makanan dan minuman. Terjadi karena makanan dan minuman yang tercemar penyakit sehingga dapat menyebabkan diare, cacingan, tipus, muntaber. Perantara melalui udara. Udara yang baik untuk kesehatan adalah udara yang mengandung oksigen. Oksigen merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bernapas. Pencemaran udara menyebabkan logam berat berbahaya, virus, bakteri, dan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita pada saat kita bernapas. Hal tersebut dapat menyebabkan penyakit seperti influenza, TBC, dan difteri. Perantara melalui air. Penularan melalui air akibat dari kondisi air yang sudah tercemar. Penyakit kulit seperti panu, kadas, kurap dapat menular melalui air yang tercemar. Perantara melalui binatang atau hewan. Binatang atau hewan juga menjadi salah satu penyebar penyakit. Salah satu contoh yang paling berbahaya yaitu demam berdarah yang ditularkan melalui nyamuk. Perantara tidak langsung. Penyebaran penyakit menular cara ini dapat melalui perantara benda-benda yang dikenakan penderita. Penularannya dapat melalui pakaian, handuk, helm, tempat tidur, ataupun selimut yang pernah digunakan oleh penderita. Selanjutnya, jenis-jenis penyakit menular. Dapatkah kamu mengingat penyakit menular yang sudah disebutkan tadi? Jika tidak, maka simaklah penjelasan jenis-jenis penyakit menular berikut ini. Jenis-jenis penyakit menular diantaranya yaitu diare, influenza, demam berdarah, tuberkulosis atau TBC, cacar air, kudis, tifus. Selanjutnya, materi yang akan dipelajari yaitu diare. Penyebab diare yaitu karena virus. Penderita diare akan sering buang air besar dengan tekstur encer. Diare parah dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh hingga kematian. Penyakit menular berikutnya yaitu influenza. Merupakan penyakit yang paling mudah menular disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan manusia. Gejala menggigil, sakit kepala, bersin-bersin, suhu tubuh tinggi. Selanjutnya, demam berdarah. Demam berdarah termasuk penyakit menular karena ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti melalui gigitan yang menyimpan virus penyebab demam berdarah. Nyamuk ini biasanya menggigit pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 WITA atau pukul 16 sampai dengan pukul 17 WITA. Gejala, sakit kepala dan timbul bintik-bintik merah pada kulit. Pencegahan berkembangnya nyamuk ini yaitu dengan pencegahan 4M+. 1. Menguras bak mandi dengan rutin, gentong air dan lain sebagainya. 2. Menutup rapat tempat penyimpanan air. 3.
Mengubur barang bekas. 4. Memantau tempat sampah dan membuang sampah secara rutin setiap hari. Plus, hindari menggantung baju, hindari gigitan nyamuk pada jam yang disebutkan tadi, membubuhkan abate di dalam bak air untuk mandi, dan yang terakhir, peliharalah ikan jika memungkinkan. Penyakit berikutnya, TBC. Pada gambar ini, kamu bisa perhatikan paru-paru yang sehat dengan paru-paru yang terinfeksi tuberkulosis. Dapatkah kamu menemukan perbedaannya? Tuberkulosis atau TBC, MTB, dan TB adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC menyerang organ paru-paru dan dapat menyerang organ lain. Bakteri ditularkan melalui udara ketika bersin, batuk, atau mungkin juga saat berbicara langsung dengan penderita. Berikutnya, cacar air. Hampir semua anak pernah terkena penyakit yang satu ini, serta meninggalkan bekas bintik hitam di kulit. Cacar air disebabkan oleh virus. Penularan dapat melalui air liur, cairan bintik-bintik gelembung, maupun udara. Gejala panas, lemas, tidak nafsu makan, serta timbul bercak-bercak merah. Selanjutnya yaitu kudis. Kudis atau skabies disebabkan oleh parasit. Penularan dapat melalui kontak langsung dan tidak langsung atau perantara. Gejala, gatal, serta koreng bernanah pada lipatan jari, siku, dan telapak tangan. Penyakit menular yang terakhir adalah tifus. Tifus atau tifus juga termasuk penyakit menular. Gejala, demam lebih dari 1 minggu, gangguan saluran pencernaan atau lidah kotor keputih-putihan, perut kembung, dan sulit buang air besar, perasaan tidak enak, badan lesu, serta nyeri kepala. Nah, bagaimana cara kita menjaga komunikasi dengan teman atau orang yang sedang terkena penyakit menular? Apabila bertemu di jalan atau di sebuah tempat, baik sengaja atau tidak sengaja, pertama, kamu bisa melakukan tos dengan siku. Kedua, cukup dengan melambaikan tangan. Ketiga, memberikan salam dengan mencakupkan kedua tangan di depan dada atau wajah. Keempat, kamu juga dapat melakukan tos dengan ujung sepatu atau sandal. Kelima, tetap menjaga jarak dengan penderita. Keenam, tetap gunakan masker sesuai protokol kesehatan. Materi yang terakhir yaitu penyakit tidak menular. Simaklah dengan baik materi yang akan dijelaskan berikut ini. Jenis-jenis penyakit tidak menular diantaranya yaitu 1. Rematik. 2. Hipertensi. 3. Diabetes. 4. Osteoporosis. 5. Sariawan. 6. Keracunan. Selanjutnya, kita bahas mulai dari yang pertama, rematik. Rematik merupakan salah satu penyakit yang paling banyak dijumpai di masyarakat. Adalah penyakit yang menyerang persendian, otot, tulang, dan struktur di sekitarnya. Dapat menyerang siapa saja, pria, wanita, dewasa, maupun anak-anak. Penyakit ini dikenal dengan sebutan ilmiah artritis. Penyakit ini secara umum ditandai dengan peradangan pada sendi. Gejalanya yaitu kemerahan, bengkak, terasa panas, dan sendi sulit digerakkan. Penyebab makanan cepat saji, daging merah, daging bebek, angsa, ikan kecil, sarden, kerang, udang,
makanan olahan atau kemasan, makanan dan minuman yang mengandung alkohol seperti arak, bir, whisky, anggur, tafe ketan, tuak, dan makanan beragi. 2. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, kondisi medis kronis di mana tekanan darah di arteri meningkat. Hipertensi dibagi menjadi hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer berkembang selama bertahun-tahun dan tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Hipertensi primer merupakan jenis hipertensi yang paling sering terjadi. Berbeda dengan hipertensi primer, hipertensi sekunder bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, yaitu penyakit ginjal, penyakit kelenjar tiroid, tumor kelenjar adrenal, kelainan bawaan pada pembuluh darah, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, gangguan pernapasan yang terjadi saat tidur, seperti sleep apnea, konsumsi obat-obatan tertentu seperti obat penurun panas, obat pereda nyeri, obat batuk pilek, atau pil KB. Adapun tanda dan gejalanya seperti pusing, detak jantung tidak teratur, mual, muntah, pingsan, tekanan darah rendah, dan kelelahan. Contoh makanan penyebab darah tinggi karena kandungan lemak jenuhnya antara lain daging merah seperti daging sapi atau kambing, daging babi, mentega dan margarin, keju, berbagai jenis kue, termasuk kue tar dan biskuit, makanan bersantan seperti rendang atau opor, makanan gorengan, minyak kelapa dan minyak sawit. 3. Diabetes. Diabetes atau diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Gula darah sangat vital bagi kesehatan karena merupakan sumber energi yang penting bagi sel-sel dan jaringan. Penyakit ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu diabetes tipe 1, di mana sistem daya tahan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Diabetes tipe 2, di mana sel beta di pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau sel-sel tubuh tidak menunjukkan respon terhadap insulin yang diproduksi. Diabetes gestasional, yakni diabetes yang terjadi saat kehamilan. Diabetes tipe lain, yang dapat timbul akibat dari kelainan hormon, imunologi, infeksi, atau genetik lainnya. Adapun komplikasi yang dapat ditimbulkan yaitu penyakit pada bagian otak, kerusakan pada mata dan kebutaan, serangan jantung, penyakit saraf, infeksi kaki diabetik, kerusakan ginjal permanen. Tanda-tandanya adalah selalu lapar, selalu lelah, meningkatnya rasa haus, sering buang air kecil, mual, penglihatan kabur, penurunan berat badan tiba-tiba, masalah seksual, dan penyembuhan luka yang lambat. 4. Osteoporosis. Osteoporosis disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan tubuh untuk melakukan regenerasi tulang, yaitu proses penggantian sel-sel tulang yang lama dan rapuh menjadi sel-sel tulang yang baru. Normalnya, kemampuan regenerasi ini akan menurun seiring bertambahnya usia. Ada 2 faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis, di antaranya 1. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, di mana faktor ini tidak dapat dicegah atau dikendalikan, yaitu faktor usia, jenis kelamin, dan keturunan. 2. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau faktor yang dapat ditangani adalah
penurunan kadar hormon estrogen atau testosteron, gangguan hormonal, gangguan makan, kurang asupan vitamin D dan kalsium, gangguan pencernaan, penggunaan obat-obatan tertentu, gaya hidup tidak aktif dan kurang aktivitas, kebiasaan merokok, kecanduan alkohol, penyakit tertentu seperti cystic fibrosis, hemofilia, leukemia, hemokromatosis, atau penyakit Parkinson. Bisakah kamu membedakan tulang yang sehat dengan yang mengalami osteoporosis? Benar sekali. Tulang A merupakan tulang yang sehat, sedangkan tulang B merupakan tulang yang mengalami osteoporosis. 5. Sariawan. Pernahkah kamu mengalami sariawan? Sariawan atau stomatitis aftosa merupakan luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman, apalagi ketika meminum minuman panas dan memakan makanan pedas. Penyebab sariawan karena 1. Cedera seperti tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi. 2. Infeksi jamur, virus atau bakteri di mulut atau bagian tubuh lain. 3. Penyakit autoimun seperti lupus. 4. Kondisi tertentu seperti perubahan hormon, kekurangan nutrisi, stres, merokok, dan faktor genetik. Terkadang, sariawan bisa jadi tanda adanya tumor atau kanker di mulut dan lidah. Kondisi ini patut dicurigai jika sariawan yang muncul tak kunjung sembuh. Ciri-ciri sariawan. Sariawan bisa muncul di bagian manapun di dalam mulut, mulai dari lidah, bibir, pipi bagian dalam hingga gusi. Sariawan bisa berbentuk oval atau bulat, berwarna putih atau kuning dengan terian berwarna merah, dan memiliki ukuran serta jumlah yang bervariasi. Sariawan biasanya dapat pulih dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Dan yang terakhir, keracunan. Polusi dan limbah kimia yang dibuang sembarangan merupakan salah satu andil dalam penyebab keracunan bagi makhluk hidup, baik melalui udara, air, maupun tanah. Keracunan merupakan kondisi yang ditandai dengan munculnya sakit kepala, berdenyut kencang di leher bagian belakang bawah, atau bagian pundak, mual, muntah, atau diare setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, sehingga bisa menyebabkan kematian. Kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kuman atau racun yang masuk ke dalam makanan atau minuman. Selain karena polusi dan limbah kimia, keracunan makanan juga bisa disebabkan oleh makanan atau minuman yang terkontaminasi kuman atau racun, misalnya telur, atau makanan laut mentah. Terjadi kontaminasi saat pengemasan, seperti minuman atau makanan kemasan. Bisa juga disebabkan karena alergi. Dapat juga karena tanpa sengaja memakan sayur atau buah yang mengandung racun karena cara mengolah makanan yang salah. Tanda atau gejala keracunan karena makanan, yaitu panas dingin, mual, pusing, panas. Baiklah anak-anak semua, demikianlah materi kita hari ini. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan tentang pemeliharaan diri dan orang lain. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih.